Hai guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini dan selamat datang. Nama aku Fiksa Esther dan di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa referensi resolusi di tahun 2022. Mumpung masih di awal tahun dan masih di bulan Januari juga, aku mau kasih beberapa referensi ini ke kalian. Semoga bermanfaat ya guys. Yang pertama adalah perbanyak minum air putih. Mungkin ini adalah kebiasaan yang sering kalian lakukan tiap hari, tapi apakah kalian yakin bahwa air putih yang kalian minum itu sudah mencukupi kebutuhan kalian per hari? Karena manusia rata-rata membutuhkan sekitar 2 liter air putih atau sama dengan 8 gelas air. Yang kedua adalah perbanyak makan buah dan sayur. Buah dan sayur merupakan vitamin alami yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Yang ketiga adalah kalian bisa mencoba olahraga baru. Misalnya selama ini kalian suka melakukan yoga di rumah, atau kalian suka jogging. Mungkin sekarang kalian bisa mencoba pilihan olahraga lainnya. Misalnya kalian bisa mengikuti kelas Zumba, bersepeda, atau olahraga lainnya. Dan mungkin buat kalian yang sibuk dengan pekerjaan sekolah, yang sibuk dengan pekerjaan kalian di kantor, mungkin kalian bisa menyisihkan waktu sekitar 10-15 menit di rumah untuk melakukan olahraga. Kalau kalian merasa tidak bisa melakukan olahraga di tiap hari, kalian juga bisa meluangkan waktu sekitar 3-5 hari dalam seminggu untuk melakukan olahraga-olahraga ini. Yang berikutnya adalah membaca buku. Kalian bisa menentukan sendiri berapa banyak buku yang ingin kalian baca. Mungkin dalam setahun, dalam sebulan, atau dalam seminggu. Atau kalian juga bisa meluangkan waktu kalian, misalnya dalam sehari, kalian punya waktu sekitar 15-20 menit untuk membaca beberapa halaman dalam satu buku yang ingin kalian baca. Jadi, kalian bisa menyelesaikan buku itu sesuai dengan waktu yang kalian punya. Yang berikutnya adalah membuat jurnal. Ya, membuat jurnal adalah salah satu kegiatan yang sangat membantu untuk menyusun atau mengatur kegiatan harian kalian. Jadi kalian juga bisa tahu mana kegiatan yang kalian prioritaskan untuk diselesaikan pada hari tersebut. Jujur aku sendiri sudah melakukan journaling ini sejak tahun 2019 dan ini juga sangat membantu aku untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan aku yang harus aku selesaikan di hari tersebut. Untuk journaling sendiri, kalian juga bisa membuat jurnal tentang keuangan kalian atau tentang aktivitas kalian tiap hari atau tiap minggu atau tiap bulan. Atau bahkan kalian juga bisa membuat jurnal untuk pekerjaan-pekerjaan yang harus kalian selesaikan di kantor misalnya. Yang berikutnya adalah mengatur file digital kalian. File digital ini biasanya ada di handphone, di laptop, atau bahkan di komputer kalian. Baik itu laptop atau komputer yang kalian pakai pribadi, atau mungkin laptop dan komputer yang sering kalian pakai di kantor. Kalian mungkin bisa memulainya dengan meluangkan waktu sebentar untuk menyortir atau menyusun file-file kalian yang kalian rasa masih penting untuk disimpan. Dan kalian bisa menghapus file-file yang mungkin kalian rasa harus dihilangkan. Baik di laptop, di handphone, atau di komputer kalian. Karena ini akan sangat membantu kalian ketika kalian mencari sesuatu data, dokumen, atau file-file kalian. Yang berikutnya adalah mematikan barang elektronik yang sudah selesai kalian pakai. Misalnya, kalau kalian udah selesai pakai satu ruangan yang ber-AC, kalian mungkin bisa mematikan AC di ruangan tersebut. Atau matikan televisi kalian kalau kalian sudah selesai menontonnya. Kalian juga bisa matikan keran air di rumah kalian setelah digunakan. Dan ini sebenarnya adalah hal yang sangat sederhana dan simpel untuk dilakukan. Tapi kadang kita suka lupa. Tapi kalau misalnya kita sering mematikan barang-barang elektronik setelah kita pakai, ini akan menghemat energi dan melestarikan bumi kita. Yang berikutnya adalah memperbaiki waktu tidur. Ya, mungkin di tahun lalu kita sering sibuk dengan pekerjaan kita di kantor, atau mungkin kita sendiri sibuk scrolling HP sampai malam, sampai lewat jam tidur kita, dan besoknya ketika bangun pagi, tubuh kita mungkin sering merasakan lelah, atau mungkin kita juga sering merasa masih kurang tidur gitu. Tidur kalian bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan rata-rata manusia memiliki waktu ideal untuk tidur itu sekitar 6-8 jam. Jadi kalau kalian punya waktu, gunakan waktu kalian sebaik-baik mungkin untuk tidur dan beristirahat. Yang berikutnya adalah menggunakan reusable bag atau kantong belanja yang bisa kalian gunakan kembali. Beberapa tahun belakangan ini banyak tempat belanja atau minimarket atau supermarket yang sudah tidak menggunakan kantong plastik. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengurangi penggunaan plastik. Meskipun pasar-pasar tradisional masih menggunakan kantong plastik, tetapi kita sendiri mungkin bisa membawa
kantong belanjaan kita dari rumah supaya kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang berikutnya adalah biasakan memberi produk lokal. Ya, sejak pandemi ini aku melihat banyak banget orang-orang yang bertahan hidup dengan membuat usaha-usaha kecil, dan menurut aku ini adalah hal yang perlu diapresiasi. Dan dari situ banyak bermunculan juga brand-brand lokal atau produk-produk lokal yang dibuat oleh orang-orang lokal juga. Bahkan produk-produk lokal ini memiliki kualitas yang lebih baik. Apalagi sekarang produk-produk lokal ini bisa teman-teman mudah temukan di beberapa aplikasi-aplikasi online shopping. So ya, semoga di tahun ini kita makin banyak berbelanja produk-produk lokal, dan kita juga bisa mengapresiasi pengrajin-pengrajin lokal ini dengan membeli produk-produk mereka. Yang berikutnya adalah kalian bisa mempelajari hal-hal baru di bidang seni. Misalnya kalau kalian suka dengan musik, kalian bisa mempelajari satu instrumen sesuai dengan alat musik yang kalian suka. Atau kalau kalian suka dengan fine art, atau dengan dance, atau kalian juga suka dengan vokal, kalian bisa mempelajari olah vokal. Atau mungkin kalian juga tertarik untuk mempelajari satu bahasa asing, coba deh kalian mulai untuk mempelajari satu bidang baru di tahun ini. Yang terakhir adalah mulailah belajar berinvestasi. Aku tahu sih kalian pasti sudah sering mendengar kata investasi ini. Investasi di sini dia sangat luas. Ini bukan hanya soal investasi finansial, tapi investasi waktu, investasi masa depan, dan banyak yang bisa kalian pelajari dari investasi. Tergantung apa nih yang mau kalian investasi. Oh ya, dan jangan lupa bahwa setiap investasi itu membutuhkan proses. Jangan langsung berpikir untuk hasil yang besar, tapi nikmati aja prosesnya. So, buat kalian yang baru mau melakukan investasi dalam hal apapun di tahun ini, gak apa-apa, lakuin aja. Gak ada kata terlambat, yang penting kalian udah mulai. So, itu dia tadi teman-teman beberapa referensi untuk resolusi kalian di tahun 2022 ini. Mungkin dari teman-teman udah ada yang punya resolusi di tahun 2022 ini. Dari beberapa referensi resolusi yang aku sampaikan, resolusi yang kalian punya itu belum termasuk dalam list aku. Kalian bisa tulis di bawah di kolom komentar supaya bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang lain. Dan dari beberapa referensi resolusi yang aku sampaikan tadi, mana sih yang ingin kalian lakukan di tahun ini? Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga ada sesuatu yang bisa kalian dapatkan dari video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!